Apalagi melarikan diri dari Raja Agahai yang berhati keji itu. Dan kedua, dan ini merupakan kenyataan penting, istriku, apa gunanya bagiku untuk melarikan diri? Yang memusuhiku adalah Raja Agahai di utara dan Kaisar di selatan. Maka kemanakah aku dapat melarikan diri? Kemanapun aku lari, tentu akan dikejar dan akhirnya tertangkap juga. Betapa akan celakanya hidup menjadi buruan yang selalu dikejar-kejar, selalu hidup dalam keadaan ketakutan dan tidak tenang. Lebih baik aku menghadapi bahaya dengan mata terbuka di tempat terbuka ini. Xiaoxi tidak berkata apa-apa, hanya merangkul suaminya dan perlahan-lahan air matanya membasahi baju di dada suaminya. Istriku, engkau tidak seharusnya terancam bahaya bersamaku. Sudah terlalu banyak aku menyusahkan dirimu. Sudah terlalu banyak engkau menderita karenaku, dan baik Raja Agahai maupun Kaisar tidak memusuhimu. Oleh karena itu, engkau pergilah menyusul Tianxin. Engkau tidak boleh membahayakan nyawamu demi membelaku. Tidak. Tiba-tiba Xiaoxi berkata keras dan merenggutkan badannya dari rangkulan suaminya. Aku adalah istrimu, mati hidup bersamamu. Bagaimana engkau dapat berkata demikian? Ah, apakah engkau masih ragu akan kesetiaanku? Han Hou cepat memeluknya. Jangan salah mengerti, istriku, sungguh mati, bukan aku meragukan kesetiaanmu, melainkan aku tidak ingin melihat engkau tewas dalam membelaku. Aku ingin agar engkau hidup terus, demi anak kita. Xiaoxi balas merangkul, tidak, aku harus berada di sampingmu, hidup atau mati, tentang anak kita, di sana sudah ada Seng Koko yang tentu akan melindunginya. Han Hou mengenal kekerasan hati istrinya maka dia pun tidak mau membantah lagi. Dalam keadaan terancam, berduka terpisah dari Tianxin, juga maklum bahwa nyawa mereka berada di ambang maut, mereka semakin merasa saling membutuhkan, dan ingin melindungi, menghibur, sampai matahari naik tinggi. Mereka tidak mau saling berjauhan, bahkan tidak mau saling melepaskan seperti sepasang pengantin baru saja. Lewat tengah hari terdengarlah derap kaki banyak kuda memasuki dusun itu. Cheng Han Hou dan Lai Xiaoxi maklum bahwa saat yang mereka nantikan dengan hati gelisah telah tiba. Mereka sudah siap untuk itu dan dengan langkah-langkah tenang mereka berdua lalu keluar dari dalam pondok. Masing-masing sudah siap mengenakan pakaian yang ringkas dengan pedang tergantung di pinggang. Pasukan berkuda itu datang dari sebelah timur, memasuki pintu gerbang berbondong-bondong dan jumlah mereka tidak kurang dari 100 orang. Dari pakaian seragam yang rapi itu mudah dikenal bahwa mereka adalah pasukan kerajaan Beng Tiao, dipimpin oleh seorang perwira berusia kurang lebih 50 tahun. Akan tetapi di samping perwira ini terdapat 2 orang kakek. Mereka ini juga naik kuda di samping sang perwira, yang seorang bertubuh kurus sekali akan tetapi memiliki sepasang mata yang tajam dan dia memegang sebatang tongkat. Pakaiannya penuh tambalan seperti lazimnya pakaian tokoh pengemis di dunia Kang Ou. Memang kakek kurus ini adalah Lo Tianxin Kai, seorang tokoh besar dari Huai Kaipang, sebuah perkumpulan pengemis yang besar dan berpengaruh di kota raja. Orang kedua adalah seorang tokoh Huai Kaipang pula yang bernama Hek Bin Mokai, bermuka hitam sekali akan tetapi leher dan kedua tangannya berkulit putih. Lo Tianxin Kai berusia 60 tahun lebih sedangkan Hek Bin Mokai kurang lebih 10 tahun lebih muda dari suhengnya. Huai Kaipang dahulunya adalah sebuah perkumpulan yang pernah menentang pemerintah. Akan tetapi semenjak Pangeran Hung Chih menggantikan kedudukan Kaisar Cheng Hua, pangeran yang telah menjadi kaisar ini lebih cerdik daripada Kaisar Cheng Hua. Maka kaisar baru ini mendekati Huai Kaipang, perkumpulan pengemis baju kembang, sehingga kini tenaga tokoh-tokohnya yang berilmu tinggi dapat dipergunakan. Melihat pasukan yang terdiri dari 100 orang lebih itu, dan masih dibantu oleh 2 orang pengemis tua yang melihat pakaiannya saja sudah dikenal oleh Cheng Han Hou sebagai tokoh Huai Kaipang. Maka pangeran dan istrinya itu diam-diam terkejut, sungguh pun mereka tidak menjadi gentar dan bahkan merasa marah sekali melihat betapa kaisar telah mempergunakan pula orang-orang Kang Ou. Belum mereka sempat bertanya jawab, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan dari pintu gerbang sebelah barat nampak debu mengepul disusul masuknya puluhan orang prajurit dari Raja Agahai yang berjalan kaki dan kurang lebih 50 orang prajurit itu merupakan prajurit-prajurit pilihan yang bertubuh besar dan berwajah menyeramkan. Semua memegang sebatang tombak panjang dan dipimpin oleh seorang perwira tinggi besar bermuka penuh brewok. Akan tetapi yang menarik perhatian Han Hou adalah seorang kakek yang berjalan dekat perwira pasukan itu. Seorang yang berjubah kuning, tinggi kurus bermuka pucat dan bermata sipit. Dia mengenal kakek ini yang bukan lain adalah Tok Chiang Sian Jin Chiu Hek Lem,
seorang tokoh perkumpulan Zheng Huapang yang mendendam kepadanya karena dia pernah membasmi Zheng Huapang bahkan membunuh ketuanya. Mengertilah dia kini bahwa kakek ini tentu datang untuk membalas dendam. Setelah gagal menyuruh 7 orang tokoh Zheng Huapang yang membentuk barisan perisai dan golok yang menyerangnya malam tadi, kini semakin yakinlah dia akan tepatnya dugaannya. Melihat munculnya 2 pasukan secara berbareng dari pintu gerbang timur dan barat ini, dia tahu bahwa memang sudah ada kerjasama antara Raja Agahai dan pasukan Kaisar, dan jelaslah bahwa tentu pamannya itu sendiri yang berkhianat. Kalian ini pasukan-pasukan dari Raja Agahai dan pasukan-pasukan dari Kaisar Kerajaan Beng. Maksud apakah datang mengunjungi dusun ini? Terdengar suara Cheng Han Ho membentak lantang. Suara pangeran ini masih mengandung wibawa karena baik pihak tentara Beng maupun tentara Raja Agahai sudah mengenal belaka siapa adanya pangeran ini yang disohorkan sebagai orang yang berilmu tinggi, bahkan yang kabarnya adalah jago nomor 1 yang tak terkalahkan di dunia ini. Menurut kabar, satu-satunya orang yang mampu mengalahkannya hanyalah pendekar lembah naga, yaitu adik angkat pangeran itu sendiri. Maka, tentu saja di dalam hati mereka merasa gentar juga, apalagi karena mereka mendengar bahwa istri pangeran yang cantik itu pun lihai bukan main. Akan tetapi, Lo Tian Sin Kai dan Hek Bin Mo Kai, juga Tok Chiang Sian Jin Chi Hek Lem, yang merasa dendam kepada pangeran itu, kini melangkah maju dengan sikap mengancam. Cheng Han Ho, engkau pemberontak hina, menyerahlah atau terpaksa kami akan membunuhmu, kata Lo Tian Sin Kai dengan garang sambil menggerakkan tongkatnya di depan dada. Cheng Han Ho, pemberontak dan pembunuh kejam, hutang lama belum kau bayar, sekarang engkau telah menambah hutang 7 nyawa anak buah kami lagi. Hanya kematianlah yang akan membayar lunas hutang itu, kata Tok Chiang Sian Jin sambil meloloskan senjatanya berupa sebatang cambuk baja hitam yang panjang dan melingkar-lingkar. Cambuk itu terbuat dari baja murni dan panjangnya tidak kurang dari 2 tombak. Merupakan senjata yang amat ampuh dari tokoh Zheng Huapang ini, apalagi karena senjata itu mengandung racun jahat sekali sehingga terkena lecutan sekali saja, kulit akan pecah, tulang remuk dan darah menjadi terkena racun yang sukar disembuhkan. Sungguh merupakan senjata yang amat keji. Memang, Zheng Huapang terkenal sebagai tempat tokoh-tokoh yang ahli dalam penggunaan racun, terutama sekali racun Zheng Hua, bunga hijau, yang sukar diobati, dan kabarnya obat pelawan racun Zheng Hua hanya dimiliki oleh orang-orang Zheng Huapang saja. Cheng Han Ho memandang kepada 3 orang itu sambil tersenyum mengejek. Kalian bukan datang sebagai tokoh-tokoh Kang Ou yang hendak mengadu ilmu denganku, melainkan sebagai anjing-anjing penjilat dan tukang-tukang pukul bayaran yang hina. Siapa sudi menyerah kepada anjing-anjing macam kalian? Kalau memang ada kepandaian dan berani, kalian majulah. Mendengar tantangan ini, Tok Chiang Sian Jin Chiu Hek Lem menjadi marah dan dia mengeluarkan teriakan nyaring lalu menerjang ke depan, memutar cambuknya dan terdengar suara meledak-ledak ketika ujung cambuk itu mematuk ke arah kedua mata Cheng Han Ho dengan cepat sekali. Namun, biarpun Cheng Han Ho sudah kehilangan banyak tenaga sinkangnya, ilmu kepandaiannya masih lengkap dan dia mengenal kedahsyatan serangan ini. Dengan sedikit merendahkan tubuhnya, dia sudah mampu mengelak sambaran cambuk. Cambuk itu membalik seolah-olah hidup ketika tidak mengenai sasaran dan kini ujungnya meluncur dan menotok ke arah ubun-ubun kepala lawan. Hal ini pun sudah diduga oleh Han Ho, maka dia pun sudah mencabut pedangnya dan menangkis. Tringge, terdengar suara nyaring ketika pedang bertemu ujung cambuk dan nampak api berhamburan. Sinar api ini seolah-olah menjadi isyarat bagi mereka semua, karena dengan suara gemuruh, para anggota pasukan sudah menyerang, didahului oleh Lo Tian Sin Kai dan Hek Bin Mo Kai, 2 orang tokoh dari Huai Kai Pang itu yang telah menerjang Lai Chiaoxi. Nyonya muda ini sudah mencabut Pek Kang Kiam dan nampak sinar putih bergulung-gulung ketika dia memutar pedang, menangkis 2 batang tongkat dari 2 orang kakek tokoh Huai Kai Pang itu dan sekaligus membalas dengan 2 kali tusukan yang berkelebat seperti kilat menyambar. 2 orang kakek itu cepat memutar tongkat menangkis dan mereka lalu mainkan ilmu tongkat Enjio Lian Pang Hoat, ilmu tongkat 5 teratai, yang menjadi andalan para tokoh Kai Pang. Akan tetapi, dengan gagah Chiaoxi lalu menghadapi mereka dan mainkan ilmu silat Siang Bok Kiam Sut yang menjadi ilmu kebanggaan Chin Ling Pai. Semacam ilmu pedang yang amat indah dipandang akan tetapi mengandung gerakan-gerakan yang amat berbahaya bagi lawan. Seperti namanya, Siang Bok Kiam, pedang kayu harum, sebetulnya merupakan ilmu pedang yang dimainkan dengan pedang kayu.
merupakan ilmu tunggal yang hebat dari pendiri Qin Ling Pai, yaitu mendiang pendekar sakti Chia Kong Hong, kakek dari Lai Xiaoxi. Dengan pedang kayunya yang berbau harum, terbuat dari semacam kayu cendana yang aneh, Ketua Qin Ling Pai membuat nama besar dan dikenal di seluruh dunia Kang Ou. Kini, cucu perempuannya mengamuk dengan ilmu Siang Bok Kiam Sut. Biarpun tidak selihai kakeknya yang berpedang kayu, namun ilmu pedang ini membuat dua orang tokoh Huai Kai Pang menjadi terkejut dan seketika terdesak mundur. Akan tetapi, pasukan yang berada di belakang mereka lalu maju mengepung, bersama pasukan Raja Agahai yang juga sudah maju mengeroyok. Suami istri itu lalu dikeroyok oleh hampir 100 orang dan pertempuran yang sesungguhnya berat sebelah. Akan tetapi juga mengerikan melihat betapa suami itu mengamuk seperti sepasang naga sakti. Kemanapun pedang mereka berkelebat, robohlah seorang pengeroyok dan sebentar saja pekarangan di depan pondok itu telah banjir darah dan mayat-mayat berserakan. Suara orang-orang mengeluh dan merintih karena luka parah memenuhi tempat itu dan sepasang suami istri itu sendiri pun tidak tersatu uput dari luka-luka yang terdapat pada hampir seluruh tubuh mereka. Akan tetapi berkat permainan pedang mereka, mereka masih dapat bertahan terus dan hanya menderita luka-luka ringan saja. Andai kata Han Ho masih memiliki sepenuh tenaga sinkangnya, kiranya kalau hanya dikeroyok hampir 200 orang pasukan itu, dia dan istrinya akan dapat menghadapi mereka dan mungkin akan dapat membasmi abis mereka. Akan tetapi sayang baginya, tenaga sinkangnya sudah banyak hilang ketika dia sembuh dari sakit akibat luka dalam yang amat parah sehingga kini tenaganya sudah tinggal sedikit. Biarpun ilmu silatnya masih lihai, akan tetapi karena tenaga sinkangnya lemah, hal ini tentu saja mengakibatkan gerakannya kurang cepat dan kurang mantap sehingga tingkatnya kini bahkan masih di bawah tingkat Xiaoxi. Tok Chiang Xian Jin Chiu Hek Lem adalah seorang tokoh Zheng Hua Pang yang amat tinggi ilmunya. Bahkan dibanding dengan Xiaoxi dia masih menang setingkat. Biarpun demikian, kalau dia bertanding melawan Han Ho sebelum pangeran ini menderita luka, kiranya dia takkan mampu bertahan sampai lebih dari 50 jurus saja. Kini, biarpun dia dibantu oleh pasukan, namun pertahanan Han Ho dengan ilmu silatnya yang aneh sedemikian rapatnya sehingga sekian lamanya belum juga dia mampu merobohkan pangeran ini. Biarpun tubuh pangeran itu sudah menderita banyak luka oleh pengeroyokan itu dan sudah hampir 20 orang roboh oleh pedang pangeran ini. Di lain pihak, Xiaoxi juga mengamuk, bahkan lebih ganas daripada suaminya. Dia sudah merobohkan 30 orang lebih dan masih terus mengamuk. Akan tetapi, gerakannya makin menjadi lemah karena dia sudah menderita banyak luka seperti suaminya dan sudah terlalu banyak mengeluarkan darah. Ketika dia menengok dan melihat keadaan suaminya tidak lebih baik daripadanya, Xiaoxi mengeluh, "Suamiku, jangan kau tinggalkan aku." Dia berseru lirih dan seruannya ini terdengar oleh Han Ho yang cepat memutar pedangnya membuka jalan darah untuk dapat mendekati istrinya. Xiaoxi tahu akan usaha suaminya ini, maka dia pun memutar pedang dengan kuat dan berhasillah suami istri itu kini menghadapi musuh sambil beradu punggung, saling menjaga, dan memutar pedang di depan untuk menghalau hujan senjata dari depan, kanan kiri dan atas. Suami istri itu terus melawan dengan penuh semangat. Sungguh pun keduanya sudah tahu dengan pasti bahwa mereka tidak akan dapat lolos dan pasti akan roboh. Namun mereka tidak mau menyerah sama sekali dan ingin melawan sampai akhir. "Xiaoxi, istriku," Han Ho merintih ketika pundaknya untuk kesekian kalinya tertusuk tombak lawan. Dia membabat dan seorang prajurit yang menusuknya itu roboh. "Pangeran, suamiku." Xiaoxi juga merintih dan kembali pahanya kena disambar tongkat sehingga rasanya seperti patah tulangnya. Dia menusuk ke depan, dan ketika tongkat tokoh Huai Kai Pang itu menangkis, dia membalik dan robohlah seorang pengeroyok di sebelah kirinya. Akan tetapi dia terguling karena kakinya yang kiri tidak dapat dipakai berdiri lagi. "Simoy," Han Ho berseru dan dengan tangan kiri dia merangkul istrinya. Tangan kanannya masih diputarnya untuk melindungi mereka berdua. Xiaoxi menguatkan dirinya, dan dia pun menggerakkan pedangnya untuk menangkis ke kanan kiri dan ke atas. Hebat bukan main pertahanan dua orang suami istri itu. Akan tetapi pihak musuh terlampau banyak dan luka-luka mereka dari pundak sampai ke kaki itu terus mengucurkan darah segar dan membuat mereka merasa lemas sekali. Kini mereka berdua tidak lagi dapat membalas serangan, tidak lagi dapat merobohkan lawan, hanya mampu menangkis terus-menerus. Akan tetapi tentu saja tenaga mereka makin lama makin lemah dan habis sehingga tangkisan-tangkisan mereka tidak begitu kuat lagi dan mulailah mereka menerima bacokan atau tusukan senjata tajam dan terpukul oleh tongkat beberapa kali.
Akhirnya, Cheng Hanhou dan Lai Qiaoxi tidak mampu mempertahankan diri lagi. Wajah mereka pucat sekali karena darah mereka hampir habis bercucuran dari luka-luka mereka dan akhirnya robohlah mereka saling rangkul. Dengan pedang masih tergenggam di tangan dan nyawa sudah melayang sebelum banyak senjata datang bagaikan hujan. Karena mereka telah kehabisan darah, suami istri yang luar biasa ini benar-benar telah melawan sampai titik darah terakhir. Setelah berhasil membunuh suami istri itu, para anggota pasukan, baik pasukan kerajaan Beng maupun pasukan Raja Agahai, bersorak-sorai dan mulailah terjadi kekejaman yang biasa terjadi dalam setiap peristiwa pembersihan seperti itu. Mereka memasuki rumah-rumah para penduduk dusun dan senjata mereka berpesta pora minum darah orang-orang yang sama sekali tidak berdosa apa-apa. Karena Pangeran Cheng Hanhou mereka serbu sebagai seorang pemberontak, maka tentu saja para penduduk dusun yang berada di situ semua dianggap kaki tangan pemberontak pula, dan terjadilah penyembelihan tak kenal kasihan terhadap mereka. Semua pria muda mereka bunuh, dan wanita-wanita mudanya mereka permainkan dan perkosa. Terdengar jerit tangis memilukan di dusun yang biasanya tenang dan tenteram itu. Lewat tengah hari, pasukan-pasukan itu telah pergi meninggalkan dusun, membawa mayat-mayat dan teman-teman mereka yang terluka dalam pertempuran ketika mereka mengeroyok suami istri itu. Dusun itu masih memperlihatkan jejak kebuasan mereka. Mayat-mayat para pria muda dusun itu berserakan, darah mengalir dan membanjir. Wanita-wanita muda terisak menangis, ada yang melolong-lolong dan wanita-wanita tua dan kakek-kakek menangisi nasib keluarga mereka. Anak-anak kecil juga ikut menangis karena ketakutan. Akan tetapi akhirnya kenyataan membuka mata mereka bahwa tangis saja tidak ada gunanya. Maka mulailah para kakek, nenek dan wanita-wanita muda korban perkosaan itu bergerak keluar dari rumah masing-masing dan mengurus mayat-mayat itu sambil mencucurkan air mata. Juga jenazah Cheng Hanhou dan Lai Qiaoxi mereka rawat. Semua peti mati di dusun itu dikumpulkan. Namun tidak cukup untuk menampung korban yang jumlahnya belasan orang itu. Sehingga terpaksa sedapat mungkin para kakek di dusun itu lalu membuat peti mati dari papan-papan yang ada. Amat sederhana dan tipis. Pada keesokan harinya, selagi para sisa penghuni dusun itu berkabung, menangisi peti-peti mati dan bersembahyang, muncullah Cheng Tianxin. Dia datang berlari-lari memasuki dusun itu, dikejar-kejar oleh kakek tua yang tadinya diutus untuk mengantarnya. Ternyata anak itu setelah tiba di tengah jalan, tak dapat menahan hatinya dan memberontak. Lari pulang seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Ketika melihat rumah orang tuanya penuh kakek, nenek dan anak-anak yang menangisi peti-peti mati yang berjajar panjang, Tianxin terhuyung-huyung dengan wajah pucat, menghampiri mereka dan matanya memandang ke arah peti-peti mati itu. Satu demi satu, kemudian dia berteriak-teriak, "Ayah, ibu," dan berlarilah dia memasuki rumah, mencari-cari dan memanggil-manggil, "Ayah, ibu." Dia mencari-cari terus dan matanya terbelalak melihat di dalam rumah orang tuanya itu berantakan dan nampak darah di sana-sini dan bau darah yang amis. Kemudian dia berlari keluar lagi sambil berteriak-teriak dan melihat semua wanita menangis semakin riuh. Dia lalu berteriak kepada mereka dengan suara parau, "Di mana ayah dan ibuku?" Seorang wanita menjerit dan maju menubruknya, "Ayahmu, ibu." Dia tidak dapat melanjutkan, hanya menudingkan telunjuknya yang menggigil itu ke arah dua buah peti mati yang berdiri di tengah-tengah. Sepasang mata anak itu terbelalak memandang ke arah dua buah peti yang ditunjuk. Kemudian dengan langkah-langkah gontai dan tubuh menggigil dia menghampiri, matanya seperti kosong dan tak pernah berkedip memandang kepada dua peti itu. Bibirnya bergerak gemetar, bertanya dengan suara bisik-bisik penuh ketidakpercayaan, "Ayahku, ibuku, mereka tewas." Ketika melihat semua orang mengangguk dan menangis, Tianxin menjerit, pekik yang mengerikan sekali karena amat nyaring dan panjang, keluar dari dasar hatinya yang seperti tersayat. Dia menubruk ke depan dua buah peti itu dan terguling, pingsan. Kematian merupakan suatu peristiwa yang nyata, suatu fakta yang tak dapat dirubah oleh siapapun, suatu hal yang akan menimpa setiap manusia di dunia ini. Oleh karena peristiwa kematian akan menimpa semua orang, tak peduli dia itu kaisar maupun pengemis, tak peduli dia itu pendeta maupun penjahat, maka kita semua tahu bahwa kematian merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, mengapa dalam setiap peristiwa kematian selalu menimbulkan duka? Duka itu timbul dari perpisahan, dan setiap perpisahan terasa menyakitkan bila mana di situ terdapat ikatan batin.
Ikatan ini tercipta oleh kesenangan atau sesuatu yang kita anggap menyenangkan, yang enak, sehingga kita tidak ingin terlepas lagi dari yang menyenangkan itu, seperti juga kita tidak ingin dekat dengan yang tidak menyenangkan, dan sekali waktu yang menyenangkan itu direnggut dari kita, seperti peristiwa kematian, maka kita akan merasa nyeri. Yang menyenangkan itu telah berakar di dalam hati, maka apabila direnggut oleh kematian, hati kita akan terobek dan menjadi perih. Sebagian besar daripada ratap tangis yang ditumpahkan orang dalam peristiwa kematian adalah ratap tangis karena iba diri, karena perasaan duka ditinggalkan orang yang mendatangkan kesenangan dalam hati kita. Di mulut kita mengatakan kasihan kepada si mati, namun sesungguhnya di lubuk hati, yang ada hanya rasa kasihan kepada diri kita sendiri yang ditinggalkan, yang kehilangan sesuatu atau rasa senang di hati. Itulah sebabnya mengapa di dalam setiap peristiwa kematian timbul duka cita dan ratap tangis, bukan untuk si mati melainkan karena rasa iba diri dari yang hidup. Jika Anda suka channel kami, silahkan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya.